Bang, gimana cara bikin CRUD di Flutter dengan Firestore? Oke, menarik nih. Yuk kita buat. Pertama-tama teman-teman bikin modul yang diperlukan dulu ya. Di sini kita bikin My Navigation, Dashboard, Product List, dan Product Form. Lalu klik install modul seperti ini. Nah, modulnya akan di-generate. Arahkan home ke main navigation view seperti ini. Oke. Nah, di main navigation kita pakai snippet aja, snippet navfloat. Oke. Ini kita ganti ya, seperti ini. Hotstar supaya kita bisa lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini di indexed stack ini bagian pertamanya indeks pertamanya kita ganti dengan dashboard view ya. Seperti ini. Nah, ini dashboardnya nggak mau kebaca, sedang agak lemot sepertinya ya. Oke, kita coba lagi. Oke, kita bisa ya. Nah, ini mengarah ke dashboard. Nah, di dashboard kita bikin menu aja, pakai shortcut menu basic seperti ini. Nggak bisa, konstannya dihapus. Nah, seperti ini. Nah, ini home-nya kita ganti ke produk. Oke, nah ini bebas ikonnya mau apa aja. Yang ini arahkan ke product list view seperti ini. Oke. Jadi kalau kita klik, nah dia masuk ke sini. Nah, di sini teman-teman boleh tambahin floating action button ya untuk menambahkan produk baru. Di sini saya pakai icon aja yang simple, pakai icon add. Nah, seperti itu. Ini arahkan ke product form view. Nah, seperti ini. Oke. Jadi waktu diklik dia mengarah ke sini. Kayak gitu. Nah, sekarang kita bikin list produknya dulu. Nah, ini simple aja, kita pakai item card ya. Item card. Konstan hilangin. Nah, ini kita pakai item card untuk listnya. Simple, tinggal dibungkus dengan wrap with stream builder item list. Import. Nah, ini lagi lemot lagi. Kita import manual aja, nggak apa-apa. Cloud Firestore. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kan error karena harus kita bungkus dengan expanded. Nah, ini kita bungkus aja dengan expanded seperti ini. Lama ya. Oke, kita hotstar aja. Oke, ini error karena kita pakai expanded, di sini pakai single chat. Nah, ini kita hapus aja. Kita hapus, nggak masalah. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, ini udah muncul produknya, tapi masih dummy datanya. Nah, sekarang kita masuk ke product form dulu di sini. Nah, di sini kita nambahin data yang simple aja, kayak misalnya teks aja ya, product name misalnya gitu, product name. Nah, seperti ini kita import dulu ya. Lalu ada harga, pakai f_number, price, value-nya boleh dikosongin dulu. Ini boleh dikosongin dulu, nanti akan kita pakai untuk fitur edit ya. Error, nggak masalah. Kita hotstar lagi kali. Produk. Nah, ini nggak tahu tadi kenapa ya. Kalau di hotstar, oke, jadi kita bikin yang simple aja, ada product name, price, lalu ada fotonya ya. Kita pakai f_image. Seperti ini. Nah, ini dikosongkan dulu value-nya. Nanti akan kepake. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin tombol save. Nah, di sini saya bikin tombol save-nya di atas ya. Ke F button boleh. Save seperti ini. Kita
kita ganti warning color aja kali. Nah, seperti ini ya. Oh, info color boleh. Oke, nah jadi di sini di bagian tombol save-nya kita bikin query untuk nyimpen data. Nah, supaya lebih rapih kita bikinnya di controller save. Nah, seperti ini misalnya. Arahkan tombolnya ke sana. Controller save. Oke. Lalu kita ambil datanya. Datanya ada apa aja tadi? Ada foto, product name, price. Kita ambil INP product name. Oke. Ini ganti pakai underscore. Wait, supaya kelihatan di sini aja kali ya. Nah, seperti ini. Ada product name, ada foto ya. Ada foto dan ada harganya seperti ini. Nah, kita ambil lalu kita tambahkan ke collection product seperti ini ya. Kita add product name-nya, ngambil dari sini, price-nya ngambil dari sini, lalu ada fotonya. Nah, seperti itu ya. Jadi waktu diklik kita query ke collection product, kita add. Nah, setelah itu kita back aja kayak gini. Oke, kita coba masuk ke product list, klik add. Kita ambil foto apa aja bebas, misalnya ini. Oke, produk XXX, harganya kita kasih harga 25 aja, save. Nah, di sini datanya udah berhasil ditambahkan ya, tapi belum kita tampilkan di sini di listnya. Kita balik lagi ke product list, view. Nah, ini gambar ini kita ambil dari item foto seperti ini. Oke. Lalu ini boleh kita ganti dengan item product name. Nah, yang bawahnya ini kita ganti aja dengan harga ya. Seperti ini. Ini kita tambahin dolar ya. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini udah jadi nih product listnya. Misalnya gimana kalau misalnya fotonya nggak ada? Nah, teman-teman tinggal aja, tinggal pakai operator seperti ini. Nah, jadi kalau nggak ada fotonya pakai gambar yang no image kayak gitu. Nah, misalnya gini, misalnya bikin produk baru, produk XYZ misal, save. Nah, seperti itu ya. Nah, ini list dan fitur add-nya udah jadi. Sekarang kita bikin fitur editnya. Nah, untuk fitur editnya di card yang ini teman-teman bungkus dengan inkwell. Oke. Nah, di inkwellnya ini kita akan mengarah ke product form view. Nah, jadi kita menggunakan form yang sama, tapi bedanya di sini kita bikin map item. Oke, kayak gini. Nah, kita bikin map item. Nah, si map item ini ketika diisi berarti kita membuka product form view untuk diedit. Kayak gitu konsepnya. Nah, makanya itu di sini kita isi. Bedanya sama yang tombol add, yang ini ada itemnya. Tapi yang tombol add kita nggak masukin item di situ. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini oke, di product form controllernya kita validasi kayak gini. If kita ambil view-nya item ya kan, if item sama dengan 0. Nah, ini kalau 0 kenapa nih? Item because can be null. Oke, kayak gini. Nah,
Kalau itemnya null, berarti dia kita bikin query untuk tambahin item. Tapi kalau bukan, kita bikin query untuk update. Kayak gini. Ini dokumennya item ID. Oke. View item ID. Kayak gini ya. Oke. Update apa nih yang salah nih? Can find oke, kurang titik ya. Nah kayak gini. Jadi kalau misalnya itemnya itu nggak kosong, berarti kita ngebuka form view untuk edit. Makanya dia akan memanggil query yang di bawah. Oke. Nah di sini teman-teman perhatiin, ini kan kita perlu ID-nya ya, ID dokumennya gitu. Sedangkan di sini kan bentuknya item ya. Nah, teman-teman kalau pengen bypass ID-nya bisa kayak gini. Tricky sih, cuman bisa dipakai. Nah, kayak gitu. Jadi, ketika buka form view di sini ada ID-nya gitu. Nah, di bagian ini ada ID-nya. View item ID, oke. Nah, sekarang kita mau ketika diklik, dia kan ngebuka product form ya, tapi kita mau dia tuh nampilin data yang data yang diedit, data yang udah ada, data yang udah tersimpan sebelumnya. Nah, itu kita bisa kayak gini. Ini value-nya, oke. Nah, ini kita cek dulu ya. Kalau item, kalau itemnya tidak sama dengan null, oke. Kalau nggak gini aja. Kalau itemnya null, berarti ini value-nya null. Tapi kalau itemnya nggak null, berarti ini kayak gini. Nah, berarti dia ngambil value dari foto, kayak gitu ya. Seperti ini. Nah, ini juga sama product name. Ada error, kita perbaiki nanti. Price. Nah, tinggal kita kasih tanda seru di sini. Nah, kayak gitu ya. Jadi ketika diklik, nah sekarang nih udah muncul nih product name-nya dan harganya. Misalnya yang ini yang ada fotonya. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba edit. Misalnya yang produk XXX ini kita ganti jadi produk Merdeka. Ini harganya 50. Save. Oke, jadi ya. Nah, sekarang fitur delete-nya. Untuk delete, teman-teman bisa pakai Flutter Slide Able kalau nggak salah ya. Jadi bisa pas digeser nanti ada tombol delete-nya. Bisa pakai itu UI-nya. Atau kalau mau yang yang sederhana, di sini kita pakai trailing aja ya. Trailing, kita kasih icon delete seperti ini. Atau icon button boleh ya. Button aja deh. Kita pakai icon button di sini. Nah, untuk delete-nya simpel aja ya. Di sini teman-teman bisa bikin di controllernya dulu. Di controllernya kita masuk ke product list controller. Sini delete ID. Nah, seperti ini ya. ID file delete seperti itu, import Firestone-nya. Nah, dokumennya ngambil dari ini, dari ID-nya. Oke, nah seperti ini delete-nya. Kita balik ke sini. Ini arahkan ke controller delete. Nah, ini kan butuh ID ya. ID-nya teman-teman bisa ngambil dari item ID. Nah, seperti ini. Oke. Jadi misalnya saya pengen hapus ini Samsung G10, diklik. Nah, seperti itu. Nah, ini udah jadi fitur delete-nya. Kita coba lagi ya. Misalnya saya nambahin produk asal aja, XYZ 32, save. Nah, seperti itu. Kita hapus. Kita edit yang produk XYZ jadi XYZ FS misalnya. Nah, seperti itu ya.
Nah, di sini udah jadi listnya untuk add datanya, editnya, dan hapusnya. Sekarang terakhir kita bikin fitur untuk filternya. Di sini saya pakai extra fill aja. Oke, nah di sini untuk filter untuk fitur search-nya, teman-teman bisa kayak gini. Bisa bikin di sini variabel namanya string search. Nah, kayak gini. Oke. Jadi ketika si text field ini berubah value-nya, teman-teman set kayak gini. Nah, lalu di-update ya. Di-update. Oke. Nah, di sini di bagian item builder ini teman-teman bikin kayak gini. If controller search is not empty. Nah, ini kalau nggak kosong, ya kan? If, nah ini kita cek nih, if product name, oke. Nah, ini kita pakai ini aja, kita bikin lowercase. If kalau product name-nya itu, oke, mengandung kata yang lagi dicari. Nah, seperti ini. Nah, tapi ini ya, kita apa ya? Jadi intinya gini. Jadi kalau misalnya produk name itu nggak mengandung kata yang lagi dicari, kita ambilin kontainer kosong aja. Nah, kayak gini. Nah, coba ya kita tambahin ini. Oke, jadi ini artinya kalau nggak mengandung kata yang dicari ya. Di sini saya ketik misalnya Merdeka. Submit. Nggak muncul ya. Nggak mengandung, search is not empty. Oke, coba kayak gini, coba lagi. Oke, ada kesalahan ya teman-teman. Di sini kita lowercase juga, jadi sama-sama lowercase si query search-nya. Kita coba lagi ya, coba lagi. Nah, seperti ini saya search misalnya DK ya. Nah, seperti itu. Nah, ini udah jalan fitur filternya. Kita coba tes. Nah, ini kosong. Nah, seperti itu teman-teman cara bikin root di Flutter dengan Firebase. Thanks waktunya.